Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim dari kelas 10 TKJA. Ingin sedikit menjelaskan tentang simulasi komunikasi dan digital. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep kewarganegaraan digital. Kedua, cyberbullying dan cyber harassment. 3, penggunaan internet dengan aman dan beretika. 4, simbol Creative Commons. 5, komponen dan cara kerja search engine. 6, keyword pada search engine. 7, penelusuran lanjutan. 8, prosedur komunikasi daring sinkron dan asinkron. Konsep kewargaan digital. Kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar memiliki banyak implikasi, yaitu pemilih kata yang tepat saat berkomunikasi dan tidak menyinggung pihak lain dalam update status, tidak memberikan informasi penting kepada publik, tidak membuka tautan yang mencurigakan, dan lainnya. 2. Manfaat mempelajari kewarganegaraan digital. Memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengoperasi TI, mengekspresi sebuah ide, gagasan, karakteristik, pribadi, ide maupun tujuan yang tertulang di dunia maya. Tapi sifat dunia maya tidak mempertemukan individu-individu tersebut, maka secara tidak langsung mendorong makin menipisnya bahkan hilangnya norma-norma sopan santun, rasa tanggung jawab, dan etika saat berkomunikasi. Untuk mengantisipasi hal itu, maka diperlukanlah kewarganegaraan digital. 3. Cyberbullying dan cyber harassment. Cyberbullying adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital, atau telepon seluler. Cyberbullying dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat atau keduanya sudah berusia di atas 18 tahun, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai cybercrime atau cyber stalking, sering juga disebut cyber harassment. Bentuk dan metode tindakan cyberbullying amat beragam. Bisa berupa pesan ancaman melalui email, menggunakan foto yang mempermalukan korban, membuat situs web untuk menyebar fitnah dan mengolok-olok korban, hingga mengakses akun jaringan sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah. Motivasi pelakunya juga beragam. Ada melakukan karena marah dan ingin balas dendam, frustasi, ingin mencari perhatian, bahkan ada pula yang menjadikan sekadar hiburan mengisi waktu luang. Tidak jarang, motivasinya kadang-kadang hanya ingin bercanda. 4. Penggunaan internet dengan aman dan beretika. Berikut adalah 10 etika teknologi komputer yang dapat kita lakukan dengan mudah sehingga akan mengurangi dampak negatif dari pengguna komputer, yaitu jangan menggunakan komputer untuk kerugian orang lain. Kedua, jangan melanggar atau mengganggu hak atau karya komputer orang lain. 3. Jangan menggunakan komputer untuk mencuri. 4. Jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. 5. Jangan menduplikasi atau menggunakan software tanpa membayar. 6. Jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa mengetahui yang bersangkutan. 6. Mencuri kekayaan intelektual orang lain. 7. Pertimbangan konsekuensi dalam program yang dibuat atau sistem komputer yang dirancang. 8. Selalu mempertimbangkan dan menaruh aspek terhadap sesama saat menggunakan komputer. 5. Simbol Creative Commons. Creative Commons adalah suatu organisasi nirbala yang memfokuskan diri untuk memperluas cakupan karya kreatif yang tersedia untuk orang lain secara legal, agar dapat digunakan kembali dan dibagi secara luas. Organisasi ini telah menerbitkan beberapa lisensi hak cipta yang dikenal dengan lisensi kreatif. Simbol Creative Commons. Dengan Creative Commons, Profesor Lessing menyediakan set lisensi hak cipta gratis untuk digunakan oleh publik. Seorang pencipta yang bersedia untuk melepaskan karyanya di bawah lisensi Creative Commons dapat mengunjungi situs web Creative Commons dan memilih lisensi yang diinginkan dalam satu titik.
Simbol Creative Commons mempunyai maksud diantaranya BY, atribusi, yaitu atribusi ke nama pemilik atau pembuat hasilnya. SA, select, memungkinkan adanya karya turunan di bawah lisensi yang sama atau serupa. NC, non komersial, yang mana karya tersebut tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial. ND, no derived work, yang memperbolehkan hanya karya aslinya tanpa turunan. 6. Komponen dan cara kerja search engine. Search engine adalah sebuah program komputer tertentu yang khusus difungsi untuk membantu pengguna dalam mencari berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan World Wide Web atau NAS Group pada sejumlah jaringan komputer server. Hasil dari halaman pencarian ini kemudian bisa disebut sebagai Search Engine Result Page atau SERP. Posisi dari website yang tampil di halaman SERP sifatnya juga sangat dinamis guna untuk menjaga tingkatan relevansi dari konten. Cara kerja search engine memanfaatkan program khusus yang kerjanya disebut web crawler, robots, atau speeder. 7. Keyword pada search engine. Keyword atau kata kunci merupakan topik atau pembahasan utama pada suatu artikel. Fungsi keyword pada search engine. Search engine mesin pencari melakukan pemerintahan website berdasarkan banyak faktor. Salah satunya adalah faktor keyword atau kata kunci. Kata kunci merupakan fondasi untuk membuat konten artikel. Kalau kata kunci utamanya belum ada, akan sangat sulit untuk membuat konten yang berkualitas karena fokus dan tujuannya kontennya tidak jelas. Sebaliknya, kalau ada website yang kontennya membahas tentang kata kunci tertentu dan isinya berkualitas, kemungkinan besar akan dilirik oleh Google untuk ditampilkan di halaman pertama. 8. Penelusuran lanjutan. Search engine Google mempunyai fasilitas penelusuran lanjutan. Dengan menggunakan fasilitas Google penelusuran lanjutan, maka memudahkan kita untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Misalnya, saya ingin Google menampilkan link website yang ada di file PDF-nya, atau file Word saja, dan lain-lain. Ingin yang berdasarkan berbahasa Indonesia atau Inggris saja, dan masih ada beberapa pilihan penelusuran lainnya. 9. Prosedur komunikasi daring sinkron dan asinkron. Komunikasi daring sinkron adalah komunikasi daring secara langsung dengan komputer, perangkat komunikasi yang lain, smartphone, baik berupa teks, video, dan gambar. Komunikasi daring asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet yang dilakukan secara tunda. Komputer mendukung komunikasi daring, modem, hub, switch, repeater, bitgate, router, transmitter, WAP, LAN card, WLAN. Contoh komunikasi daring sinkron: text chat, video call, posting image, video,